Ya, jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini bedah matematika 4 SD NI dari semester 1. Ya, kali ini pokok bahasanya yaitu tentang faktor dan kelipatan. Oke ya, jadi tentang faktor dan kelipatan. Dua soal yang akan kita kupas kali ini yaitu tentang yakni faktor dari 24 dan seterusnya sampai dengan mencari faktor persekutuan terbesarnya. Kemudian yang kedua tentang kelipatan. Kita ambil kelipatan 6 dan seterusnya, kelipatan 8 dan seterusnya, akhirnya kita ketemu dengan kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8. Oke, langsung kita mengupas, istilahnya membahas tentang faktor dan kelipatan. Ya, ini masih mengawali khususnya untuk adik-adik kelas 4 SD, jadi ini materi awal banget untuk pemahaman tentang faktor dan kelipatan. Dan untuk selanjutnya, untuk mengolah soal-soalnya nanti kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Oke ya, jadi kita langsung ke bagian yang pertama. Tentang faktor dan kelipatan, yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, ini kita memahami dulu tentang faktor dari suatu bilangan. Ya. Apa yang dimaksud dengan faktor dari suatu bilangan itu adalah, saya ambil contoh faktor dari 24 ya, dari 24 adalah, berarti apa maksudnya adalah bilangan apa saja yang bisa membagi 24 ya. Jadi faktor itu adalah merupakan bilangan yang bisa membagi suatu bilangan. Itu contoh kalau ini faktor dari 24, maka faktor dari 24 itu antara lain adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kenapa semua bilangan ini dikatakan faktor dari 24? Karena masing-masing bilangan ini adalah bisa membagi habis untuk bilangan 24 ini, gitu ya. Jadi kalau dibagi oleh 1, jawabnya adalah 24. Nah, itu kan sisanya 0, ya. Sehingga dikatakan bahwa bilangan 1 itu faktor dari 24. 2 adalah faktor dari 24. Kenapa? Karena 2 kali 12, jawabnya adalah 24. Alias kalau 24 dibagi 2, jawabnya adalah 12 dengan sisa 0. Ya. Dan seterusnya, nanti 3 gandengannya dengan 8, 4 dengan 6, dan seterusnya. Sehingga ini merupakan bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari 24. Ya. Oke, pengertian yang pertama kalian harus sudah tangkap bahwa apa? Yang dimaksud faktor dari suatu bilangan adalah bilangan yang bisa membagi bilangan itu sendiri sehingga tidak bersisa alias sisanya 0. Oke ya. Oke. Berikut yang kedua. Nah, ini kaitannya dengan pengertian faktor persekutuan. Ya, saya ambil contoh. Ini adalah faktor persekutuan dari bilangan 24 dan bilangan 36. Ya. Nah, kita kupas, kita preteli gitu ya istilahnya gitu ya. Kita kupas apa? Nah, faktor dari 24 itu apa saja? Seperti tampak seperti ini tadi ya. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Ya. Jadi bilangan yang bisa membagi 24 dan bersisa 0 ya istilahnya begitu. Kemudian faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Ya. Nah, ini adalah faktor dari bilangan 36. Nah, kalian lihat antara faktor 24 dengan 36, ini kan ada bilangan-bilangan yang sama. Contoh, 1. Nah, di sini juga ada 1. Terus 2, di sini juga ada 2. Ini namanya faktor persekutuan. 3, nah ini juga ada 3. Ya. Kemudian ini ada 4, nah pada ini juga ada 4. Nih ya.
Di sini ada 6, di sini juga ada 6. 8, tidak ada, di sini ada, di sini tidak ada ya. 12, nah ini ada 12, jadi ini juga merupakan faktor persekutuan 12. Nah, setelah itu 24, nah di sini tidak ada. Nah, bilangan-bilangan yang ada ya, faktor-faktor dari faktor 24 dan 36 yang masing-masing ada di sini dan juga ada di sini, ini namanya faktor persekutuannya. Sehingga faktor persekutuan dari 24 dan 36 kalau saya tuliskan adalah seperti ini, yaitu bilangan yang sama ini tadi, yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya. Sehingga ini adalah merupakan faktor persekutuan dari bilangan 24 dan 36. Ya, jadi ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah tahu ini, maka apa? Di sini biasanya ada pengertian yang namanya faktor persekutuan terbesar. Nah, berarti kalau contoh misalnya faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 36, berarti apa yang paling gede, yaitu apa? Ini. Nah, 12. Ini namanya faktor persekutuan dari 24 dan 36 yang terbesar. Nah, yaitu 12, dan biasanya dikenal dengan yang namanya faktor persekutuan terbesar. Ya. Nah, ini sehingga kalau ditanya itu faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 36, jawabnya adalah 12. Nah, ini ya tadi, jadi 12 ini tadi. Nah, ini untuk pemahaman dasar tentang faktor persekutuan dari dua benda. Ya, 24 dan 36. Oke, kita lanjut. Ini kita saya menanamkan ke kalian untuk pengertian dasarnya dulu. Ya, nanti cara-cara yang lain nanti kita kupas pada video bagian berikutnya. Oke ya. Oke. Kemudian kalau kita ambil contoh untuk mencari faktor persekutuan terbesar, sama kayak ini tadi terbesar, tapi misalnya pada 3 buah bilangan, 3 buah bilangan yaitu 16, 24 dan 36. Nah, di sini faktor persekutuan terbesar. Nah, ini biasanya diambil F-nya, P-nya, F, P, nah, B-nya ini karena terbesar ya. FPB dari 16, 24 dan 36. Maka apa? Ini kalau kita preteli, kita petani pakai cara yang seperti ini ya. Maka jawabannya apa? Nah, faktor 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, ini ya. Ini kalian harus sudah tahu. Ya, jawabnya adalah ini adalah faktor dari bilangan 16. Ya. Nah, kemudian faktor dari 24. Nah, sama kayak yang ini tadi, yaitu apa? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian yang terakhir yaitu faktor dari 36, yaitu apa saja? Sama kayak ini tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, maka apa? Nah, dengan cara yang mendasar sekali ini untuk mendapatkan faktor persekutuan terbesar dari 16, 24, dan 36 adalah apa? Ya, kalian lihat dari bilangan-bilangan yang ada di sini mana yang sama ini ya. Nah, ini ada 1. Oh, di sini juga ada 1. Di sini juga ada 1. Ini ada 2. Oh, di sini juga ada 2. Di sini ada 2. Kita cari yang sama. Sini ada 4. Nah, di sini ada 4. Di sini juga ada 4. 8 ada lagi tidak? Ada 8, ada 8. Ini tidak ada. Yang ketiga berarti bukan faktor persekutuan. Ini 16. Ya, tidak, karena tidak ada ini semua ya. Maka apa? Kalian tahu bahwa tadi faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Gitu kan? Nah, kalau 1, 2, dan 4, maka yang namanya faktor persekutuan terbesarnya, ya, ini kalau kita pas ya di sini, maka apa? Nah, yang paling gede, yaitu berapa? Nah, yang paling besar tadi kalau 1, 2, 4, berarti yang paling besar adalah 4. Maka ini faktor persekutuan terbesar dari 16, 24, dan 35. Oke, adik-adik ya. Nah, ini adalah cara pertama, nanti
banyak cara yang nanti kita kupas pada bagian berikutnya. Kali ini untuk menanamkan pengertiannya dulu ya, adik-adik ya. Harapannya agar kalian memahami bahwa faktor persekutuan terbesar itu pakai cara yang pertama, yaitu dengan mencari faktor masing-masing bilangan, faktor dari 16, 24, dan 36 seperti inilah paling tidak ya. Maka kita ketemu dengan yang namanya faktor persekutuan terbesarnya adalah ini ya, yaitu 4. Dan nanti untuk pakai cara yang lain dengan istilahnya faktor prima dengan menggunakan tabel dan seterusnya, nanti kita kupas pada bagian yang lain. Oke ya, kita fokus kali ini yaitu untuk pemahaman dasarnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya yaitu mengubah tentang kelipatan, ya, tentang kelipatan. Ya. Nah, di sini kita ambil contoh kelipatan dari 6. Berarti apa? Nah, ini berarti angka awalnya adalah 6. Terus ini kelipatan dari 6. Nah, ini maka ini angka awalnya adalah 6. Nah, maka menuju ke suku berikutnya adalah ini kamu tambahkan 6 lagi ya. 6 tambah 6 jamnya 12. 12 tambah 6 jamnya 18. 18 tambah 6 jamnya 24. Nah, ini namanya sudah kelipatan 6 ya. Nah, kemudian 24 tambah 6 jamnya 30, dan 30 tambah 6 sekali suaranya ya. Dan kemudian kalau ini 36, di suku berikutnya adalah 42 dan seterusnya. Jadi ini pemahaman tentang kelipatan dari 6 ya. Kemudian berikutnya adalah kelipatan dari 8. Nah, berarti apa? Contohnya seperti ini, kita awali dari angka 8, berikutnya apa? Nah, ini maka angka suku keduanya adalah ya 8 ditambah 8 jamnya 16. 16 tambah 8 jamnya 24. 24 tambah 8 jamnya 32. Tambah 8 lagi jamnya 40. Tambah 8 lagi 48. Tambah lagi 56. Dan seterusnya. Ini namanya kelipatan dari 8. Ya. Untuk pengertian kelipatan, ini boleh model seperti ini juga boleh. Model merupakan faktor dari ini yang merupakan pengalinya adalah bilangan asli juga boleh ya. Nah, oke, terus kita lanjutkan ke kelipatan persekutuan. Nah, maksudnya kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah titik-titik. Nah, contoh kalau ini kelipatan 6, ini kelipatan 8, maka persekutuannya di mana maksudnya? Dari jawaban ini dengan ini yang sama itu yang mana? Nah, kita tuliskan ya di sini, kalau itu kelipatan 6 ya tampak seperti ini. Ini tadi kalau saya teruskan tampak seperti ini. Kemudian kalau kelipatan 8 tampak seperti ini. Oke. Nah, kita lihat dari kelipatan 6 dan 8 ini mana yang sama. Nah, kita cermati yang sama mana. Oh, ini yang sama. Nah, ini 24, ini ada 24. Kemudian berikutnya, oh ini ada 48, ini juga ada 48. Ada lagi enggak? Nah, ada lagi di belakangnya sini yang masih panjang. Maka apa? Jadi kelipatan persekutuan antara 6 dan 8 ini kalau kita tuliskan adalah tampak seperti ini. Nah, gampang. Berikutnya 48. Nah, nanti berikutnya mesti tulisnya juga sama. Ini kalau ini ke sini kan 24. Nah, ini nanti tambah 24 lagi ketemunya 72. Tambah 24 lagi ketemunya 96. Tambah 24 lagi nanti ketemunya 120 dan seterusnya. Jadi ini merupakan kelipatan persekutuan, ya istilahnya bilangan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8, dari 6 dan 8. Nah, jamnya apa? Nah, kelipatan persekutuannya adalah 24, 48, 72, 96,
dan seterusnya. Nah, kemudian pada matematika kelas 4 SD ada istilah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini tadi kan kelipatannya kan ada 4, 8, 7, 2, 9, dan seterusnya. Maka yang paling kecil ini loh namanya kelipatan persekutuan terkecil alias KPK-nya. Nah, kalau ini saya tulis, maka muncullah istilah kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, ini diambil huruf-huruf ini, K-nya ini, kemudian P, kemudian terkecilnya ini, maka disingkat KPK. Dari 6 dan 8 adalah tadi 24. Ya. Nah, dari pengertian ini ada ya, nanti masih banyak cara untuk mengerjakan soal tentang faktor dan juga kelipatan ya. Ini mengawali materi, memberikan pemahaman ke kalian minimal ya sekilas lah tentang maksud dari faktor dan juga tentang kelipatan. Harapannya nanti kalian kalau sudah tahu, sudah paham dengan ini, maka selanjutnya kalian nanti bisa menggunakan cara-cara yang lain untuk mendapatkan faktor dari suatu bilangan dan juga untuk mendapatkan kelipatan persekutuan terkecilnya dari suatu bilangan. Ya, yang akan kita biasanya untuk soal tentang faktor bilangan dan juga kelipatan bilangan itu nanti akan kalian temui mulai dari kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Ya, maka apa? Ya, nanti akan kita kupas pada sesi berikutnya. Ya, harapannya yang pertama kali ini yaitu tentang pokok bahasan faktor dan kelipatan. Harapannya kalian sudah paham dengan maksudnya dulu. Oke ya. Untuk cara-cara yang lain kita kupas pada sesi yang akan datang. Oke ya. Demikian ada di selanjutnya. Terima kasih. Yuk terus kobarkan semangat meraih prestasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.